Hai, sahabat cerita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk kita lanjut. Seorang pemuda muncul di hadapan Aijin. Melihat hal itu membuat Aijin terjatuh. Ternyata orang itu adalah ketua kelas yang bernama Kim Ho-in. Aijin bertanya, bagaimana Kim Ho-in mengetahui kalau Jenny adalah dirinya? Kim Ho-in mengatakan kalau Aijin melakukan kesalahan besar dengan berfoto menggunakan seragam sekolah miliknya. Sehingga Kim Ho-in mulai mencari tahu siapa sebenarnya Jenny karena dia tidak pernah melihat Jenny di sekolahnya. Kemudian Ho-in mengatakan awalnya dia mencurigai kalau Jenny adalah Yang Hanel, tetapi dia mengetahui kalau Yang Hanel mendapatkan semua barang-barang yang dipakai oleh Jenny itu dari Aijin. Pada awalnya, Ho-in tidak yakin kalau Jenny adalah Aijin. Tetapi pada saat akan ujian, Ho-in meminta semua murid mengumpulkan ponsel mereka. Ponsel Aijin sangat berisik karena dipenuhi oleh notifikasi dari para penggemarnya. Jadi dia ingin tahu siapakah pemilik ponsel itu, dan ternyata itu adalah milik Aijin. Akan tetapi, Ho-in belum yakin. Kemudian, dia melihat pembalut duka yang dikenakan Jenny, sama persis dengan yang digunakan oleh Aijin. Ho-in mengatakan selama ini dia diam, karena dia belum punya bukti kalau Aijin adalah Jenny. Tapi kemudian, Aijin datang ke kafe favoritnya, dan Ho-in melihat apa yang dilakukan oleh Aijin di sana, dan dia merekamnya. Ho-in mengatakan dia tidak berniat memberitahu siapapun tentang hal itu. Ho-in juga mengatakan kalau Yang Hanel adalah pacarnya, dan dia akan segera datang ke sini. Dan dia juga mengetahui kalau pacarnya itu adalah sahabat Jenny. Ho-in mengatakan bagaimana reaksi Yang Hanel jika mengetahui bahwa Jenny sebenarnya adalah Aijin. Sementara itu di tempat lain, Yang Hanel sedang bersiap untuk pergi ke rumah pacarnya. Yang Hanel mengirimi Jenny pesan. Aijin mengenal Yang Hanel setahun yang lalu, saat dia baru membuka akun Jenny miliknya. Dan akhirnya, dia dan Yang Hanel jadi sahabat di sosial medianya. Yang Hanel sampai di rumah pacarnya, tetapi di sana tidak ada siapapun. Ternyata Ho-in pergi mengantar Aijin ke halte bis. Keesokan harinya, Aijin bertemu dengan Ho-in di sebuah kafe. Karena Ho-in ingin melihat bagaimana cara Aijin berubah menjadi Jenny. Ho-in mengatakan kalau kafe ini akan mulai buka besok, jadi tidak akan ada orang yang melihat Aijin. Aijin meminta Ho-in untuk membuka kacamatanya, karena dia curiga jangan-jangan kacamata Ho-in ada kameranya. Tapi tiba-tiba Ho-in kembali dan mengejutkan Aijin. Ho-in marah karena Aijin tidak mempercayainya. Ho-in membuka bajunya dan menunjukkan bekas luka di bahunya. Dia ingin Aijin percaya bahwa dia bukan musuhnya. Tanpa terduga, Aijin memotret Ho-in dan mengatakan dia harus punya sesuatu yang menguntungkannya, sehingga Ho-in tidak membuka rahasianya kepada orang lain. Kim Ho-in mengatakan agar Aijin segera berubah menjadi Jenny karena dia ingin melihatnya. Tak lama kemudian, Aijin sudah berdandan seperti Jenny. Ho-in terkejut dengan perubahan Aijin. Lalu Ho-in ingin memotret Aijin, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, Aijin alias Jenny memotret dirinya sendiri seperti biasa. Kemudian dia mengeditnya. Yang Hanel menghubungi pacarnya, tapi tidak ada jawaban. Malam harinya, Aijin mengirimi Ho-in hasil potretnya. Tak lama kemudian, Aijin mendapatkan pesan lagi dari Yang Hanel. Ternyata, Yang Hanel sedang menunggu Ho-in di rumahnya. Saat akan tidur, tiba-tiba Lee Jisung mengiriminya pesan. Lalu dia teringat dengan perkataan Lee Jisung di sekolah tempo hari. Aijin saling berbalas pesan dengan Lee Jisung, tapi Aijin menjadi sangat sedih.